Selamat pagi, kami dari kelompok 4 akan mepresentasikan hasil diskusi kami tentang revisi UU Pemilu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya Ella Karisa, Salman Nufa, Rival Bayu, Aryani Novitasari, Agustina Haya, Lilih Nur, Edi Purwanti, Nur Amita, dan Tri Mulyaningsih. Saat ini sedang terjadi proses tawar-menawar atau transaksi politik, yaitu revisi RUU yang disiapkan oleh DPR dan sudah masuk ke dalam program legislasi nasional. Yang menjadi pokok bahasan tawar-menawar yaitu persoalan pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, 2023, atau 2022. Jika mengikuti UU nomor 10 tahun 2016, pilkada serentak akan dilaksanakan pada 2024 bersamaan dengan Pilpres, pemilu legislatif, pemilu DPD, dan juga pilkada serentak di 271 daerah. Pasal 201 nomor 10 tahun 2016 berbunyi, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati di seluruh wilayah NKRI yang dilaksanakan pada November tahun 2024. Permasalahan dari pokok bahasan ini ialah pada tahun 2022 terdapat 7 gubernur dan pada tahun 2023 terdapat sejumlah 17 gubernur yang berakhir masa jabatannya. Solusi dari permasalahan ini yaitu undang-undang mengatakan akan ditunjuk pejabat gubernur pada tahun 2022 dan juga tahun 2023. Masalah tersebut kian menarik karena menjadi transaksi politik, yaitu dikaitkan dengan kontestasi pemilu presiden di tahun 2024 di antara gubernur-gubernur yang ada dikonstruksikan sebagai calon potensial untuk menjadi kandidat presiden di tahun 2024. Saat ini Istana Negara menolak revisi Undang-Undang Pemilu, yang artinya pemilu serentak akan diselenggarakan pada tahun 2024 dan pada tahun 2022 serta 2023. Gubernur yang akan menggantikan masa jabatannya dan akan menunjuk orang lain untuk menjabat gubernur. Karena dari pihak istana menolak adanya revisi Undang-Undang Pemilu, sedangkan dari pihak partai politik termasuk partai politik yang dianut Presiden Jokowi terpecah. Partai politik yang setuju adanya revisi undang-undang dan normalisasi pilkada meliputi Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Artinya, pilkada di tahun 2022 akan dilaksanakan, dan pilkada di tahun 2023 juga akan dilaksanakan. Alasannya yaitu terlalu banyak pelaksanaan tugas dan terlalu banyak pejabat gubernur jika gubernur-gubernur tersebut dikosongkan. Alasan yang kedua ialah mengacu kepada pemilu tahun 2019 yang lalu, yaitu sebanyak 894 petugas KPPS meninggal dunia dan anggarannya cukup menguras. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, P3, dan Gerindra menolak adanya revisi Undang-Undang Pemilu, tetapi menyetujui adanya normalisasi pilkada. Alasannya karena Undang-Undang Pemilu tahun 2016 belum pernah dipakai dan tidak perlu direvisi, mengingat adanya pandemi dan pemulihan ekonomi Indonesia. Lalu untuk partai PDIP dan PKB setuju dengan adanya revisi Undang-Undang Pemilu dan menyetujui adanya normalisasi pilkada. Berdasarkan permasalahan di atas, solusi menurut kelompok kami yaitu lebih baik rancangan undang-undang direvisi dan pilkada harus dinormalisasikan dikarenakan penyelenggaraan pemilu secara serentak menimbulkan lebih banyak efek negatif dibandingkan efek positif. Misalnya saja, kalau pemilu serentak itu secara teknis melampaui kapasitas manusia dan KPU dalam menyiapkan logistik pemilu. Kemudian pada anggaran yang digunakan untuk pemilu juga banyak, hingga membuat beberapa faktor pembangunan terhambat karena keterbatasan dana. Selain itu, banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia mengakibatkan anggaran yang dibutuhkan juga semakin banyak. Hal negatifnya juga bisa membuat masyarakat menjadi kurang percaya terhadap adanya pemilu karena pasti banyak yang melakukan kecurangan. Berkaca pada pemilu serentak yang
dilakukan pada tahun 2019 lalu, di mana menurut data yang dipaparkan oleh IDE, yaitu poinnya banyak penyelenggara tingkat bawah yang mengalami kelelahan, sehingga proses rekrutmen KPPU menjadi terganggu dan tidak dapat ditangani dengan serius. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.